Pada topik 1, Merdeka Belajar, tujuan modul pelatihan ini adalah yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Kemudian pada pelatihan mandiri topik Merdeka Belajar ada 5 modul yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kita bahas satu persatu ya. Modul pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan Selanjutnya, menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan perkembangan zaman. Kemudian, menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang. Apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti saat ini. Guru perlu adaptif terhadap perubahan. Kemudian modul kedua, mendidik dan mengajar. Dalam modul ini yang kita pelajari adalah pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Seperti itulah peran pendidik yang bisa menuntun agar murid bisa bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Kemudian, pendidik sebaiknya memiliki sistem among, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madia mangun karso tut uri handayani, yaitu yang artinya seorang guru harus mampu menjadi teladan, seorang guru harus memberi semangat pada murid, dan seorang guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Kemudian, pendidikan atau tuntunan siogyanya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin kepada murid, agar terpenuhinya kebutuhan kehidupan dan penghidupannya. Itulah pemaparan untuk modul 2. Kita lanjutkan ke modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidik bergerak secara dinamis, menyesuaikan kondisi pada saat ini, yaitu kondisi zaman dan kondisi murid.
Kemudian, karena guru bukan satu-satunya sumber belajar murid, maka guru dapat membantu murid dengan memberikan pembelajaran kontekstual. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid maupun astagfirullahaladzim. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid maupun dengan sumber belajar digital yang menguatkan setiap materi di mana murid hidup. Belum tekan lagi ya Allah. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid maupun dengan sumber belajar digital yang menguatkan setiap materi di mana murid hidup. Kemudian, menghadapi azas Trikon sebagai prinsip melakukan perubahan, kebudayaan bangsa Indonesia tidak akan tertinggal, yaitu azas Trikon yaitu continue, konvergen. Azas Trikon nih belum tekan nih.